Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mulai bergerak lebih awal dalam menyusun kekuatan untuk musim 2026-2027. Fokus utama mereka kini tertuju pada pembenahan lini tengah yang diprediksi mengalami perubahan signifikan. Manchester United dilaporkan telah menunjukkan keseriusannya untuk memboyong Alex Scott dalam beberapa pekan terakhir. Gelandang Bournemouth itu menjadi salah satu kandidat utama untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Menurut laporan dari Temir, Setan Merah saat ini telah mengirim scout alias pemandu bakat dan tengah mengamati perkembangan pemain berusia 22 tahun tersebut. Mereka ingin memastikan apakah Scott layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub. Ketertarikan ini bukan tanpa alasan. Manchester United terkesan dengan karakter Scott, kemampuan kontrol bola yang matang, serta keberaniannya untuk ikut membantu serangan. Performa Scott juga sempat mencuri perhatian saat menghadapi Manchester United bulan lalu. Ia bahkan tampil gemilang dengan mencetak gol kemenangan dalam laga tandang melawan Arsenal pada 11 April, mempertegas kualitasnya di level tertinggi. Selain Scott, Manchester United juga tengah menyusun daftar target lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Klub ingin memastikan memiliki beberapa opsi sebelum jendela transfer dibuka. Optimisme tinggi muncul dari dalam klub terhadap dua bek muda, Leny Yoro dan Aiden Heaven. Keduanya dianggap memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pilar pertahanan masa depan Manchester United. Yoro yang baru berusia 20 tahun dan Heaven yang masih 19 tahun dinilai memiliki kombinasi atribut fisik dan teknik yang menjanjikan. Mereka bahkan mulai dibandingkan dengan duet tangguh milik Arsenal, yakni William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Perbandingan ini bukan tanpa alasan, mengingat Saliba dan Gabriel dikenal sebagai salah satu pasangan bek tengah terbaik di Premier League saat ini. United berharap Yoro dan Heaven bisa berkembang dengan jalur yang sama dalam beberapa musim ke depan. Meski begitu, manajemen tetap realistis melihat kebutuhan tim di level kompetisi Eropa. Ada orang-orang di United yang percaya bahwa Aiden Heaven dan Leny Yoro akan berkembang menjadi duet sebaik pasangan Arsenal, Gabriel dan William Saliba. Tetapi staf perekrutan merasa dibutuhkan tambahan pemain untuk mengatasi beban sepak bola Liga Champions. Idealnya, mereka ingin menambahkan bek berkaki kiri yang tangguh. Heaven sedang dalam perjalanan untuk membuktikan dirinya dalam hal itu. Tetapi ada keraguan tentang Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez setelah musim yang diwarnai cedera. Demikian laporan dari The Athletic, via Goal. Meski percaya pada talenta muda, Manchester United tidak ingin mengambil risiko menghadapi musim panjang tanpa tambahan kualitas. Oleh karena itu, klub mulai mengincar bek yang sudah terbukti di level tertinggi. Salah satu nama yang muncul adalah Mickey van de Ven, bek milik Tottenham Hotspur. Pemain asal Belanda itu dinilai cocok dengan kebutuhan taktis tim, terutama karena kecepatan dan kemampuannya membawa bola. Van de Ven juga dianggap bisa memberikan dimensi baru dalam permainan bertahan United. Kemampuannya melakukan recovery run dan duel 1 lawan 1 menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan. Manchester United mulai memetakan strategi transfer untuk musim 2026-2027 dengan fokus utama pada pembenahan lini tengah. Area ini dinilai krusial untuk meningkatkan keseimbangan permainan tim di level tertinggi. Aurelien Tchouameni kini menjadi figur yang paling diperhitungkan dalam rencana besar Manchester United. Gelandang Real Madrid itu dinilai memiliki profil ideal untuk memperkuat struktur permainan tim. Langkah ini juga tidak lepas dari ambisi United untuk kembali bersaing di papan atas, termasuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Konsistensi performa menjadi target utama dalam proyek jangka panjang klub. Manchester United sebenarnya memiliki beberapa opsi dalam daftar incaran mereka. Nama seperti Elliot Anderson, Carlos Baleba, dan Adam Wharton sempat menjadi pembahasan internal klub. Ketiga pemain tersebut dinilai memiliki pengalaman di Premier League yang cukup menjanjikan. Adaptasi yang lebih cepat menjadi salah satu keunggulan mereka dibanding opsi lain. Namun, muncul keraguan terhadap beberapa profil, terutama Adam Wharton. Gaya bermainnya dianggap terlalu mirip dengan Kobbie Mainoo yang hampir mencapai kesepakatan kontrak baru. Di tengah situasi tersebut, fokus mulai mengarah ke opsi dari luar Inggris. Tchouameni menjadi pilihan menarik karena kualitas dan pengalamannya di level elit Eropa. Gelandang berusia 26 tahun itu dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan dan distribusi bola yang seimbang. Ia juga telah membuktikan diri sebagai salah satu gelandang paling efektif di dunia. Kontrak Tchouameni di Real Madrid masih berlangsung hingga 2028, namun, situasi internal klub Spanyol itu membuka peluang terjadinya pergerakan di bursa transfer.
Musim yang kurang memuaskan membuat Real Madrid diperkirakan akan melakukan perombakan skuad. Dalam kondisi tersebut, tawaran besar bisa saja dipertimbangkan. Manchester United sebenarnya sudah lama memantau Tchouaméni. Ketertarikan itu sudah muncul sejak sang pemain meninggalkan AS Monaco pada 2022. Kini, situasinya berbeda dan peluang untuk merekrutnya kembali terbuka. United memiliki fleksibilitas finansial setelah potensi kepergian beberapa pemain dengan gaji tinggi. Selain itu, peluang lolos ke Liga Champions juga akan menjadi faktor penting dalam menarik pemain top. Stabilitas proyek tim menjadi daya tarik utama bagi target transfer kelas dunia. Manchester United tengah memfokuskan perhatian mereka pada gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, sebagai target utama transfer musim panas mendatang. Namun, langkah mereka terhambat oleh dua masalah besar terkait tawaran dari INEOS. Musim panas ini diprediksi akan menjadi periode yang sibuk bagi United, terutama jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions. Namun, permasalahan muncul dalam upaya United mendatangkan Anderson. Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, dilaporkan menginginkan angka sebesar 125 juta pound untuk pemain yang disebut-sebut sebagai elit oleh pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel. Marinakis dikenal sulit dinegosiasi, seperti yang terjadi saat dia menghalangi Morgan Gibbs-White pindah ke Tottenham meskipun klausul pelepasannya telah diaktifkan. Harapan United dan klub lain adalah Nottingham Forest terdegradasi ke Championship, sehingga harga Anderson menjadi lebih terjangkau. Namun, laporan menunjukkan bahwa jika Anderson meninggalkan City Ground, dia lebih memilih bergabung dengan rival United, Manchester City. Situasi ini menambah tantangan bagi United, terutama jika City bersedia mengeluarkan dana besar. Meskipun mereka sedang berusaha memperpanjang kontrak Rodri, United harus berharap City mundur dari perburuan agar bisa memperoleh Anderson. Manchester United, Liverpool, bursa transfer, Yan Diomande, dan RB Leipzig menjadi sorotan utama para pencinta sepak bola menyusul rencana belanja besar-besaran setan merah musim panas mendatang. Manajemen Manchester United sendiri mengambil langkah agresif untuk mengungguli Liverpool dalam perburuan pemain incaran utama pada bursa transfer nanti. Gelontoran dana sebesar 87 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah tengah disiapkan kubu Manchester demi mengamankan jasa talenta muda RB Leipzig, Yan Diomande. Laporan dari media Spanyol, Sport, mengonfirmasi tekad kuat United untuk memenuhi permintaan harga dari RB Leipzig. Langkah ini secara langsung menantang Liverpool yang awalnya memplot Diomande sebagai suksesor ideal bagi Mohamed Salah. Persaingan semakin memanas mengingat Chelsea dan Paris Saint-Germain juga memantau situasi pemain yang dijuluki bintang generasi baru tersebut. Klub siap bergerak cepat dan memenuhi valuasi yang diminta demi memastikan pemain incaran tidak jatuh ke tangan rival, tulis laporan Sport. Kekalahan tipis 0-1 dari Manchester United akhir pekan lalu, tampaknya menyisakan ketegangan besar di kubu Chelsea. Bukan hanya hasil di lapangan yang disorot, tetapi juga dinamika panas di ruang ganti saat jeda pertandingan. Menurut sumber internal tim, sejumlah pemain Chelsea meluapkan kekecewaan mereka kepada Alejandro Garnacho di ruang ganti saat turun minum. Winger asal Argentina itu dinilai tampil di bawah ekspektasi dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge tersebut. Garnacho masuk lebih awal pada menit ke-16 menggantikan Estevao yang cedera. Awalnya bermain di sisi kanan, ia kemudian berpindah ke posisi favoritnya di kiri. Namun, kontribusinya justru dianggap minim. Dalam momen krusial, Garnacho gagal menghentikan pergerakan Bruno Fernandes yang melaju di sisi kanan sebelum memberikan assist kepada Matheus Cunha untuk mencetak gol kemenangan. Tak hanya itu, Garnacho juga kesulitan menghadapi Diogo Dalot. Ia beberapa kali kehilangan bola dan bahkan mendapat sorakan dari supporter lawan. Situasi tersebut memicu teguran langsung dari rekan setimnya, Cole Palmer, di atas lapangan. Rumor Julian Nagelsmann menjadi manajer permanen Manchester United yang baru nampaknya batal terjadi di musim panas nanti. Manajemen Setan Merah dilaporkan mulai menarik diri untuk mempekerjakan pelatih timnas Jerman tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai mundur dari perburuan Nagelsmann karena masalah timing di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Nagelsmann akan memimpin timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Jika Der Panzer melaju jauh di turnamen itu, maka Nagelsmann baru bisa bekerja paling cepat di akhir Juli atau di awal Agustus. Sementara Premier League akan digulirkan di pertengahan Agustus, jadimu menilai persiapan untuk musim 2026-2027 bakal tidak maksimal, jadi mereka tidak jadi mengejar jasa Nagelsmann. Menurut laporan yang sama, Manchester United juga sebenarnya tidak terlalu memprioritaskan Nagelsmann sebagai calon manajer mereka di musim depan. Manajemen MU menilai Nagelsmann sebagai salah satu manajer muda yang jenius dalam aspek taktikal. Ia juga sudah membuktikan kemampuannya dalam meracik taktik di tim-tim top Jerman seperti RB Leipzig, Bayern Munchen dan timnas Jerman.
Namun manajemenmu agak ragu mempekerjakannya karena ia belum pernah melatih di Inggris. Mu belajar dari pengalaman bahwa pelatih-pelatih non-Inggris butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan Premier League seperti Louis van Gaal, Erik ten Hag dan Ruben Amorim, jadi mereka memilih untuk cari pelatih yang sudah teruji di Premier League. Spekulasi baru muncul mengenai siapa manajer baru Chelsea berikutnya. Mantan pelatih Manchester United, Ruben Amorim dijagokan untuk jadi juru taktik The Blues yang baru. DAZN baru-baru ini melaporkan bahwa Chelsea sudah mulai menyaring kandidat manajer baru mereka. Salah satu nama yang dilaporkan masuk dalam daftar tersebut adalah mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim. Menurut laporan tersebut, Amorim menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan manajemen Chelsea untuk menjadi calon manajer mereka yang baru. Amorim punya reputasi yang apik sebagai pelatih muda dengan kemampuan taktikal yang luar biasa. Ia juga sudah teruji di Sporting Lisbon dan membawa klub asal Portugal itu bersaing di level tertinggi. Meski perjalanannya bersama Manchester United tidak berakhir mulus, namun Amorim dinilai mampu membangun fondasi skuad Setan Merah dengan baik yang kini hasilnya terlihat pada era Michael Carrick. Itulah mengapa mereka tertarik untuk menggunakan jasanya. AC Milan disebut membuka peluang melepas Rafael Leao pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini dinilai sebagai langkah realistis melihat situasi tim saat ini. Klausul rilis sebesar 175 juta euro kini dianggap sudah tidak lagi realistis. Milan kemungkinan besar akan mematok harga di kisaran angka 50 juta euro saja. Meski harganya turun, Rossoneri tetap akan mendapatkan keuntungan yang sangat masif. Mereka hanya butuh angka di atas 11 juta euro untuk mencatatkan profit murni. Kontrak Leao yang berakhir pada Juni tahun 2028 memaksa klub harus segera bertindak cepat. Penjualan musim panas ini adalah opsi terbaik sebelum nilai pasarnya merosot tajam. Barcelona termasuk klub yang tertarik merekrut Leao. Namun, mereka juga mempertimbangkan opsi untuk mempermanenkan Marcus Rashford. Jika Barcelona memilih Rashford dengan nilai sekitar 30 juta euro, ruang anggaran mereka akan terbatas. Hal ini bisa menghambat upaya mendatangkan Leao. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub lain. Manchester United berpotensi masuk dalam persaingan jika Rashford benar-benar dilepas secara permanen. Di tengah isu transfer, kontribusi Leao musim ini masih terlihat. Ia mencatatkan 10 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan, meski perannya di lini depan tidak selalu konsisten.